Kabar bahagia untuk para keluarga penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Alhamdulillah, besok di wilayah ini sudah mulai disalurkan lagi bagi para KPM PKH dan juga KPM BPNT atau sembako. Untuk PKH dan sembako atau BPNT-nya susulan termin kedua. Nah, kira-kira di wilayah mana ini ya yang akan menyusul cair besok? Dan gimana untuk nasib para KPM, PKH maupun BPNT yang sampai saat ini belum cair bantuannya, baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat PT Pos. Nah, ini bisa memastikan apakah namanya masih ada harapan untuk cair atau tidak. Bisa mengeceknya, nanti saya akan jelaskan cara ngeceknya. Tidak hanya PKH dan sembako saja yang bisa dicek, bahkan bansos pangan, beras, itu juga bisa dicek nanti apakah namanya nanti nerima atau tidak. Dan juga terkait mengenai info bantuan PIP juga di tahun 2023 ini, apakah nama Anda masuk dalam SK penerima atau pemberian? Di bulan April tahun 2023 ini, apakah anak Anda masuk SK di SK bulan April untuk bantuan PIP-nya atau tidak? Nanti juga akan saya ajari cara ngeceknya gimana. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar bahagia untuk para KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, besok tanggal 6 April ini akan ada KPM PKH dan KPM BPNT yang berbahagia karena yang masuk data susulan ini untuk pencairan PKH termin kedua dan BPNT termin kedua ini akan disalurkan besok di wilayah berikut ini. Nah, kemudian, untuk KPM PKH dan KPM BPNT yang belum cair bantuannya, baik yang lewat kartu KKS, ini banyak yang dari BNI mungkin ya, kartu KKS-nya yang belum cair bantuan BPNT-nya, dan juga yang lewat pos juga. Nah, bagaimana untuk cara memastikan apakah masih ada harapan cair bantuannya di bulan April ini? Nanti akan saya kasih tahu cara ngeceknya ya. Dan juga terkait info bansos beras dan juga bantuan PIP tahun 2023. Apakah anak Anda ini akan cair lagi bantuan PIP di bulan April ini? Siapa saja nama-nama anak yang akan cair duluan di bantuan PIP di bulan April ini? Cara ngeceknya gimana ya? Cara untuk tahu apakah nama Anda ini cair duluan di bulan April ini atau tidak? Nah, nanti akan saya kasih tahu juga caranya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, hari ini ada kabar gembira ya. Karena hari ini, bahkan mungkin mulai kemarin juga dan besok, ini bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT yang belum mendapatkan undangan dari pos jika datanya kemarin atau mungkin tidak diundang di titik-titik komunitas seperti balai desa, balai kelurahan. Nah, jika namanya ini masih aktif terdaftar sebagai penerima PKH tahap 1 dan juga BPNT periode Januari hingga Maret ini. Nah, ini alhamdulillah di wilayah kami mulai hari ini dan juga besok hingga mungkin 1 minggu ke depan ini akan ada jadwal penyaluran ya, jadwal penyaluran data susulan ya bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk data susulan SP2D susulan untuk termin kedua. Nah, ini memang nggak bareng dengan teman-teman atau tetangganya yang lain yang sesama KPM PKH dan KPM BPNT. Karena namanya itu belum ada di SP2D yang termin pertama. Nah, itu baru ada di termin kedua, termin ketiga, dan selanjutnya. Nah, ini jangan khawatir
jika namanya ini kalau dicek Bansos itu masih terdaftar aktif sebagai penerima PKH dan BPNT di periode Januari hingga Maret 2023, nah ini masih ada harapan untuk menerima surat undangan ya dari PT Pos jika penyalurnya itu adalah PT Pos. Jika penyalurnya KKS lewat Bank Himbara, nah itu masih ada harapan juga untuk saldonya masuk di kartu KKS-nya. Nah, jadi ini bukan tahap 2 ya, tapi ini termin kedua bagi KPMPK dan KPM BPNT yang masuk data susulan di SP2D termin keduanya itu akan disalurkan jadwalnya hingga 1 minggu ke depan. Jadi mulai besok di wilayah kami itu ada penyaluran lagi ya. Jadi 2 kali penyalurannya ya yang lewat PT Pos. Nah, kemudian bagi KPMPK dan KPM BPNT yang belum cair sampai saat ini bantuannya, baik yang lewat Pos maupun yang lewat Bank Himbara atau lewat kartu KKS, itu bisa dicek namanya di cekbansos.kemensos.go.id ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, silakan diketik saja di Google ya. cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti di situ silakan pilih provinsi, kabupaten atau kota, kemudian pilih kecamatan, kelurahan atau desa, ketik nama Anda, namanya ini harus sesuai dengan KTP ya, nama yang benar. Kemudian masukkan kode CAPTA-nya, kodenya itu juga harus benar. Kemudian klik cari data. Nah, jika nama Anda muncul, itu nanti akan muncul nama penerima, kemudian umur ya, umur itu juga harus dipastikan sesuai dengan umur Anda. Nah, itu nanti kolom pertama itu adalah BPNT ya, statusnya. Kalau yang masih dapat, walaupun ini yang belum cair bantuannya, ini tapi kalau yang masih aktif masih dapat itu status BPNT-nya itu adalah ya. Keterangannya proses Bank Himbara atau PT Pos dan periodenya itu Januari hingga Maret 2023. Nah, jika periodenya itu selain Januari atau hingga Maret 2023, berarti sudah nggak dapat lagi. Misal, periodenya itu Oktober sampai Desember 2022. Berarti itu ya terakhir tahun 2022 kemarin dapatnya. Tahun ini berarti sudah nggak dapat lagi. Nah, kemudian kolom kedua adalah BST, kolom ketiganya adalah PKH. Nah, di kolom PKH ini dilihat statusnya. Kalau statusnya iya, keterangannya pengurus, dan periodenya PKH Januari hingga Maret 2023, nah berarti ini namanya masih terdaftar aktif sebagai penerima PKH di tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, jika memang saldonya belum masuk kartu KKS atau mungkin nama Anda belum diundang, jika penyalurnya PT Pos belum diundang oleh Pos, nah itu tinggal nunggu saja ya surat undangannya. Ini masih ada harapan cair ya. Tapi kalau periodenya itu bukan Januari hingga Maret 2023, misal 2022 atau bahkan 2021, nah ini berarti Anda sudah tidak dapat lagi PKH di tahun 2023 ini. Jadi itu ya Sobat YouTube semua, cara untuk mengetahui apakah bantuannya ini masih dapat atau tidak bagi yang belum cair ya tadi itu. Kemudian untuk terkait mengenai bansos pangan berupa beras 10 kg, nah hari ini sudah mulai banyak di launching di berbagai daerah. Ini yang sudah saya pantau dari media sosial, ada DKI Jakarta, ada Tanjung Pinang, ada Lok Sumawe untuk bansos beras 10 kg alokasi bulan Maret. Nah, ini bansos beras ini untuk KPMPK dan KPM BPNT yang masih aktif di tahun 2023 ini. Karena sasarannya ini ada 21,3 juta KPM ya. Nah, ini bagi daerah lain mungkin ada yang sudah tersalurkan, silakan komentar saja. Dan ini bertahap ya, tidak semua serentak hari ini. Ada yang mungkin mulai besok hingga jelang Lebaran ini biasanya ya. Jadi berasnya dapat 10 kg dulu dan itu dari Bulog ya, dan penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Kemudian informasi selanjutnya bantuan program Indonesia Pintar. Nah, ini Sobat YouTube yang perlu diketahui. Bantuan PIP atau program Indonesia Pintar untuk anak-anak KPMPK dan KPM BPNT ini kan banyak yang dapat. Nah, ini yang sekolahnya negeri atau swasta yang di bawah Kemendikbud, ini kuotanya ini yang salur ini SK pemberian di April ini yang cair ini masih 6,2 juta siswa ya, baik jenjang SD, SMP atau SMA, SMK sederajat ya. Kalau madrasah yang MI, MTS, MA ini juga
aja yang sudah mulai cair. Ini kuotanya yang bulan April ini 1,8 juta siswa. Jadi yang belum cair atau yang belum masuk SK pemberian di bulan April ini jangan khawatir, masih ada harapan hingga bulan Desember. Mungkin ada yang anaknya, Pak atau Mas, buat kelas 2 dulu dapat, sekarang sudah lama kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini kok tidak dapat. Nah, ini tergantung pihak sekolahnya ya, karena setiap tahun itu harus mengusulkan, harus memverifikasi dan memvalidasi. Jadi tidak secara otomatis itu bisa dapat di tahun berikutnya. Jadi itu ya kuncinya. Jadi harus memverifikasi dan memvalidasi di Dapodik atau di emisnya di sekolahnya masing-masing agar bisa mendapat bantuan PIP itu. Nah, untuk memastikan apakah nama anak Anda itu masuk di pemberian PIP atau cair di bulan April 2023 ini adalah dengan mengunjungi halaman pip.kemendikbud.go.id. Nah, itu nanti muncul cari penerima di bawah sendiri, itu nanti bisa diketik nomor induk siswa anak Anda, NISN, kemudian ketik NIK ya, NIK itu nomor induk kependudukan yang ada di KK untuk anak Anda. Kemudian ketik hasil perhitungan, misal di situ ada 10 plus 16 berarti hasilnya kan 26, langsung ketik 26. Nah, nanti hasil pencariannya itu kalau nama anak Anda itu masuk di pencairan bulan April tahun 2023 ini, berarti itu nanti munculnya adalah pemberian tahun 2023, kemudian ada nama anak Anda, sekolah anak Anda, kemudian wilayah Anda, kemudian banknya, kalau SD dan SMP itu adalah Bank BRI ya, kalau SMA SMK itu Bank BNI, dan statusnya adalah dana sudah masuk 1 April 2023. Nah, jika Anda hanya punya atau anak Anda hanya punya buku tabungan simpanan pelajar, ini tunggu informasi dari pihak sekolah. Biasanya nanti ada pemberitahuan dan sekolah mengeluarkan surat seperti surat pengantar ke pihak bank. Kalau ingin dicairkan secara mandiri, itu nanti harus membawa surat pengantar tersebut, membawa KK dan fotokopi KTP-nya dan buku tabungan simpanan pelajar. Nah, itu baru bisa dicairkan di bank penyalurnya ya. Jadi itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai informasi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.